01 Kota Serang merupakan sekolah khusus yang beralamat di Jalan Bayangkara nomor 45, Kelurahan Sumber Pecung, Kota Serang, Provinsi Banten. Sekolah ini berdiri pada tanggal 12 Januari 1988. Sekolah ini dipimpin oleh kepala sekolah yang bernama Bapak Giatno SPD. Sarana dan prasarana sekolah terdiri dari ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang TU, ruang kelas, ruang komputer, ruang musik, ruang keterampilan, ruang perpustakaan, ruang tata busana, ruang bina diri, ruang BK, ruang UKS, aula, tempat bermain, dan yang terakhir ada toilet. Selama pandemi ini berarti dari akhir Maret itu ya. Akhir Maret itu sebenarnya kita melakukan berbagai macam pendekatan pembelajaran ya. Ada yang daring, ada yang pembelajaran jarak jauh, ada yang guru atau guru memberikan bahan ajar dengan memberikan kepada orang tua. Jadi seminggu sekali datang ke sekolah. Jadi misalkan hari Senin guru itu membuat bahan ajar, nanti Senin depannya orang tua sambil memberikan laporan, bu gurunya memberikan bahan ajar yang baru. Ada yang seperti itu, ada yang daring juga umumnya di SKH itu via WhatsApp ya. Karena kan melihat kemampuan anaknya juga gitu. Jadi itu seperti mungkin sekolah lain ada yang Google Classroom atau apa, kita terbatas hanya sebatas WA karena melihat kondisi peserta didik dan orang tuanya juga gitu. Jadi itu terus ada yang melakukan guru kunjung, ada beberapa orang tua yang tidak punya HP, jadi orang tua gurunya berkunjung dari rumah ke rumah gitu. Jadi guru kunjung itu yang siswanya yang belum memadai fasilitasnya itu. Iya. Nah jadi kalau program unggulan selama pandemi itu ada nggak sih yang dikhususkan buat pembelajaran kepada siswanya? Kalau unggulan tidak ada, cuman kan karena pandemi ini ada penyesuaian kurikulum COVID-19. Jadi tidak sebatas akademik, lebih ke perlindungan diri atau pengenalan tentang COVID-19. Jadi lebih ke bina diri aja. Ya. Tapi sejauh ini minat belajar siswa itu semangatnya sama atau ada penurunan gitu terhadap proses pembelajaran yang terjadi saat ini? Kadang ya memang karena kita sekolah khusus pasti beda lah dengan yang di umum ya. Kadang di umum juga seperti anak saya sendiri juga ya turun naik, apalagi anak ini. Makanya kita tidak memprioritaskan ke akademik. Justru anak lebih senang kalau misalkan kegiatan menempel itu lebih semangat, menggunting, bina diri. Kalau kita berikan yang sifatnya kurikulum, ya itu pasti laporannya suka terhambat. Tapi gian ayo berjemur, misalkan ayo mencuci tangan, itu semangat melaporkan ya. Jadi kayak pembelajarannya mah sama gitu, tetap belajar, cuman bedanya kayak lebih ke bina diri yang lebih mempraktikkan kehidupan sehari-hari gitu ya. Kayak berjemur, misalkan meskipun ayo berjemur selama 5 menit, untuk anak umum kan itu sepele ya, tapi anak itu kan cara memakai masker itu memerlukan keahlian, makanya itu aja yang lebih sering ditekankan gitu ya. Kalau ekstrakurikuler kan setiap sekolah pasti punya ekstrakurikuler. Nah selama pandemi ini ekstrakurikulernya itu? Kalau selama pandemi ekskul memang kita berhentikan ya sementara, karena kalaupun misalkan kita kejar ke rumahnya, kita kan tidak tahu di rumahnya seperti apa. Lebih ke menjaga saja. Tapi untuk pelatihan untuk ke tingkat, kan kemarin ada perwakilan sekolah yang ke tingkat nasional, itu terus berlangsung. Tapi kalau untuk ekskul yang sifatnya pembinaan sehari-hari, kita sementara diapakan dulu. Jadi selama ini
perbedaan kendalanya itu hanya antara perbedaan dari cara mengajar dan belajar ya sejauh ini, dari mulai fasilitas gitu. Jadi tetap belajarnya itu bisa dilakukan secara daring, hanya untuk sebagian orang yang belum memenuhi alat atau fasilitas gitu. Jadi turunnya ke home visit gitu, tapi hanya untuk sebagian orang aja Bu. Tidak semua. Nah, kita kan sekarang gitu ya Bu, mau PPLK di sini sekiranya gitu, mungkin sedikit bisa membantu guru-guru di sini. Nah, apa sih gitu yang harus kita siapkan gitu, yang harus kita kerjakan di sini gitu untuk sama-sama membantu meningkatkan ini juga gitu, pembelajarannya gitu. Kalau selama ini sih memang selama pandemi ini juga guru-guru juga diberikan pelatihan-pelatihan yang daring secara gratis ya untuk bagaimana biar misalkan tidak boring anak itu yang menerima pembelajaran kan. Nah, jadi ada video pembelajaran. Nah, beberapa guru sih sudah ada yang praktek membuat itu dan diberikan kepada siswa. Nah, mungkin salah satunya juga bisa dipraktekkan buat nanti yang PPLK ya, bagaimana cara membuat video pelajaran gitu.